Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa mahallu tajhizihi utawi panggonane ngrupaka mayit iku atirkatu iku bondo tinggalan illa zaujatan angin bojo wedok wa khadimaha lan juru ladene zaujah fa ala zaujin mongko iku ing atase bojo lanang ghaniyin kang sugih alaihi kang iku ing atase zauj kang ghani nafaqatuhuma utawi nafkahe zaujah wa khadimiha. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku lahu kadue mayit apa tirkatun apa bondo tinggalan fa alaman mongko ing atase wong alaihi kang iku ing atase man nafaqatuhu utawi nafkahe mayit min qaribin saking kerabat wa sayyidin lan sayyid. Fa ala baitil mali mongko ing atase baitil mal fa ala mayasiril muslimina mongko ing atase pira-pira wong sugihe pira-pira wong Islam. Pada pembahasan ini, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu taala menjelaskan berkaitan dengan mahallu tajhizil mayit. Adapun yang dimaksud dengan tajhiz itu adalah al-mu'an ka ujrati taghsil wa thamanil ma' wal kafan wa ujratil hafr wal haml. Jadi yang dimaksud dengan tajhiz di sini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan perawatan jenazah. Sayyid Abu Bakar Syato di dalam kitab I'anatit Thalibin mencontohkan misalnya adalah ujratut taghsil atau biaya memandikan jenazah atau memandikan mayit. Kemudian samanil ma' wal kafan, biaya atau ongkos membeli air dan juga membeli kain kafan. Dan juga wa ujratil hafr wal haml. Misalnya juga adalah biaya atau ongkos penggalian kubur dan juga biaya membawa jenazah sampai kepada liang kubur. Lantas biaya perawatan jenazah ini kepada siapa dibebankan? Dan dari mana uang yang digunakan untuk membiayai perawatan jenazah itu diambil? Maka Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah mengatakan wa mahallu tajhizihi at-tirkah, bahwa biaya perawatan jenazah yang pertama itu adalah diambilkan dari harta peninggalan jenazah tersebut. Berkaitan dengan poin pertama ini, tirkah ini diberi catatan oleh Sayyid Abu Bakar Syato di dalam I'anah. Beliau mengatakan ai idza lam yata'allaq bi ainiha haqqun lazimun. Adalah benar bahwa biaya perawatan jenazah itu pertama kali sumbernya adalah diambilkan dari harta peninggalan jenazah atau harta peninggalan mayit tersebut, dengan catatan ketika tidak ada hak yang lazim yang menempel kepada ain dari tirkah tersebut. Contohnya misalnya adalah rohan ataupun zakat. Maka jika ada hak yang lazim yang menetap atau yang menempel kepada ainut tirkah, misalnya zakat,
maka yang didahulukan adalah bahwa zakat itu harus dibiayai dulu dari harta peninggalan si mayit tersebut. Wa illa quddima 'ala tajhizi kama sayati fil faraid. Untuk lebih jelasnya, hal ini akan dibahas pada bab faraid. Nah, terdapat pengecualian. Illa zaujatan wa khadimaha. Bahwa benar biaya perawatan jenazah itu diambil dari harta peninggalannya, kecuali ketika jenazah itu adalah seorang istri ataupun khodimnya istri. Maka jika seorang istri yang meninggal, maka biaya perawatan jenazah sang istri tersebut dibebankan kepada suaminya yang kaya. Fa'ala zawjin ghaniyyin 'alaihi nafaqatuhuma. Jadi jika ada seorang istri yang meninggal kemudian suaminya adalah orang yang kaya, maka biaya perawatan jenazah istri tersebut tidak diambilkan dari harta peninggalan sang istri, namun menjadi tanggung jawab sang suami ketika suaminya itu kaya. Naam. Kemudian, ketika misalnya seseorang yang meninggal ini, si jenazah ini tidak memiliki harta peninggalan, maka kepada siapa biaya perawatan jenazahnya itu dibebankan? Maka sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zainuddin, beliau mengatakan, fa illam yakun lahu tirkatun fa 'ala man 'alaihi nafaqatuhu min qaribin aw sayyidin. Maka ketika orang yang meninggal ini, si jenazah ini tidak memiliki harta tinggalan, maka biaya perawatan jenazahnya itu dibebankan kepada orang yang wajib menanggung nafkahnya ketika dia hidup, berupa kerabat ataupun berupa sayyid kalau jenazah yang bersangkutan adalah seorang abd. Lantas yang masuk kepada qorib atau kerabat itu siapa? Maka Sayyid Bakri Syato mengatakan, wal murad bihi al aslu awil far'u. Yang dimaksud dari kerabat di sini adalah orang tua ataupun anak, nanti yang akan menanggung biaya perawatan jenazah itu ketika jenazah yang bersangkutan tidak memiliki harta peninggalan dan juga bukan seorang istri yang memiliki suami yang kaya. Nah, kemudian ketika seseorang yang meninggal ini atau mayit ini tidak mempunyai kerabat yang wajib menanggung nafkahnya ketika dia hidup, maka biaya perawatan jenazah itu dibebankan kepada siapa? Maka biaya perawatan jenazah tersebut dibebankan kepada Baitul Mal. Sebagaimana yang disebutkan di dalam I'anatit Thalibin, fa illam yakun lil mayyit man talzamuhu nafaqatuhu fatajhizuhu ala Baitil Mal. Ini ketika Baitul Mal itu sudah ada dan sudah berjalan. Maka yang perlu dicatat di sini adalah ketika biaya perawatan jenazah itu dibebankan kepada kerabat, yakni dalam hal ini orang tua ataupun anak, ataupun dibebankan kepada Baitul Mal, maka tidak wajib bagi mereka untuk menanggung biaya kafan kecuali hanya satu lapis saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, di mana menurut pendapat yang mu'tamad itu yang wajib di dalam proses pengkafanan jenazah adalah menutup seluruh badan dengan satu lapis kain kafan. Ini adalah yang wajib minimum. Maka ketika kewajiban itu bisa terpenuhi dengan satu lapis kain kafan, ketika biaya pemulasaraan jenazah itu dibebankan kepada kerabat atau Baitul Mal, maka yang ditanggung itu adalah biaya satu lapis kain saja, yaitu yang menutup jami' al-badan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Asnal Mathalib yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rahimahullah ta'ala, yang dikutip oleh Sayyid Bakri di dalam I'anatit Thalibin. Disebutkan, wala yalzamu baital mal walal qarib illa thawbun wahid lita'addil wajib bihi. Tidak wajib
atas Baitul Mal dan juga kerabat untuk membiayai kain kafan itu kecuali hanya satu lapis saja. Karena hanya dengan satu lapis itu sudah tercukupi dan sudah terpenuhi kewajiban di dalam mengkafani jenazah. La tajuzu az-ziyadah alaihi min baitil mal. Bahkan tidak boleh melebihi itu, yakni tidak boleh melebihi satu lapis kain ketika Baitul Mal lah yang menanggung biaya pemulasaraan dan perawatan jenazah tersebut. Bal la tajuzu az-ziyadah alaihi min baitil mal. Nah, ini harus diperhatikan. Naam. Kemudian, kalau Baitul Mal itu tidak ada, lantas siapa lagi yang harus menanggung biaya perawatan jenazah? Maka disebutkan di dalam Fathul Mu'in fa'ala mayasiril muslimin. Maksudnya adalah ketika tidak ada Baitul Mal, maka fatajhizuhu ala mayasiril muslimin. Maka biaya perawatan jenazah tersebut dibebankan kepada orang-orang kaya dari kalangan orang-orang Islam. Yang dimaksud kaya di sini adalah orang yang memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setahun dan kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Ini namanya kaya dalam definisi ini. Maka dapat kita pahami bahwa ketika ada orang yang meninggal, kemudian dia tidak memiliki harta peninggalan, dan juga dia tidak memiliki orang yang wajib menanggung nafkahnya ketika dia hidup, baik itu orang tua ataupun anak, ataupun sayyid, dan juga tidak ada Baitul Mal yang sudah berjalan di situ, maka biaya pemulasaran jenazah itu dibebankan kepada orang-orang kaya dari kalangan orang-orang Islam. Ini adalah ajaran syariat Islam yang mendorong bagi orang-orang kaya untuk memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir yang ada di antara mereka walaupun itu sudah meninggal. Naam. Demikian ini penjelasan berkaitan dengan siapa yang menanggung biaya perawatan jenazah yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga Hasyiah I'anatit Thalibin. Naam, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yahrumu at-takfinu fi jildin ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.